sees my own silhouette. Hidangan di meja telah dicicipi Raihan dan Liana. Alhasil, Liana telah menghabiskan sepiring spaghetti tanpa sisa. Benar kata Raihan, di restoran ini membuka selera makan Liana, yang mana beberapa hari terakhir nafsu makan Liana sangat buruk. Liana meneguk air mineral di gelas kaca setelah menghabiskan spaghetti. Tak lama Raihan tersenyum jenaka, memandang sisa makanan yang bertengger di sudut bibir Liana. Refleks mendekatkan wajah ke Liana, memungut sisa makanan tersebut dengan jemarinya. Raihan menatap dalam wajah Liana, seolah jiwa berbisik, menyatakan, "Liana, aku sangat menyayangimu." Liana sedikit terusik dengan pandangan mata sayu Raihan. Spontan, Liana mengalihkan pandangan, menundukkan kepala ke pangkuannya. "Terima kasih, Dok. Kamu telah mengajakku ke tempat ini," ucap Liana masih menundukkan wajah. Wajah Liana merona karena malu. Refleks Raihan tersenyum jenaka melihat reaksi Liana. "Liana, sampai kapanpun kau tidak pernah tergantikan. Hingga saat ini kau masih terlihat seperti gadis kecilku yang polos. Keluguanmu masih saja seperti beberapa tahun yang lalu," guman benak Raihan. Apakah kamu tidak ingin berkenalan denganku?" ucap Raihan, mengurai senyum, bertindak seolah-olah baru saja mengenali Liana. "Perkenalkan, aku Raihan," ucap Raihan lagi, sambil menyodorkan tangan kanannya ke arah Liana. Setelah berpikir sejenak, Liana merespon menyalami tangan Raihan. "Liana," jawab Liana singkat, bersamaan melepaskan pegangan tangan Raihan. "Liana, nama yang cantik," puji Raihan. Liana masih saja menunduk kaku, seperti es batu tidak bereaksi apapun dengan pujian Raihan. "Bolehkah aku mengantarkan kamu pulang?" tanya Raihan lagi. Hanya sunyi, tak ada jawaban dari mulut Liana. "Apakah kamu keberatan berkenalan denganku? Ataukah merasa tidak nyaman bersamaku? Jika memang, aku tidak akan memaksakan diri. Oh ya, aku minta maaf atas kejadian itu, telah mengusir dan membentakmu, dan telah melakukan hal yang tidak pantas aku lakukan. Aku pamit dulu," ulas Raihan, menarik nafas dalam, bersamaan bangkit ingin berjalan, meninggalkan meja makan. Refleks Liana bergegas bangkit dari duduk ingin berlari, menghampiri Raihan yang telah berjalan beberapa langkah meninggalkannya. "Tidak, aku..." Ucapan Liana terputus. Kaki kanan milik Liana menendang benda tumpul yang berada di lantai, sehingga membuat tumpuan kakinya oleng. Refleks Raihan menoleh ke belakang, bergegas melangkah. Secepat kilat menyambut lalu merangkul tubuh ramping Liana ke pelukannya. Dua hati saling beradu, dua pasang netra saling bertatapan. Terdengar tarikan nafas kencang, tak beraturan. Detak jantung kencang memburu. Secepat kilat, akal sehat Raihan kembali bekerja. Bergegas menepis hasrat, bergegas melepaskan pelukan, menjauhkan tubuhnya dari tubuh Liana. Namun momen penting itu terjadi. Secepat kilat, bibir seksi Liana mendarat lembut di pipi oval milik Raihan. "Jangan tinggalkan aku," Liana berbisik di telinga Raihan. Suara lembut itu kembali mengusik benteng pertahanan Raihan. Refleks Raihan mendaratkan bibirnya ke bibir tipis Liana.
bersamaan menyentuh dagu tirus Liana dengan kedua telapak tangannya. Kemudian jemari Rehan meraba lembut bibir Liana yang lembab karena ciumannya tadi. Wanita pembohong, ternyata akting romantis bikisanmu lumayan bagus. Puaskanlah terlebih dahulu hari-harimu yang menyenangkan itu. Rio tersenyum sinis. Sial, rendahan sekali bermesraan di tempat seperti ini, umpat batin Rio menghembus nafas kencang. Sedari tadi tak henti-hentinya menuangkan air putih ke gelas minumannya, bersamaan menggenggam kuat kepalan tangan kirinya yang tergeletak di meja. Perut kau bisa buncit seperti panda jantan kesepian yang tinggal di kutub dipenuhi salju jika terus meminum air itu. Cemooh sekretaris Han. Bersamaan tersenyum culas, yang mana dari tadi mangut-mangut berpura-pura tidak menyaksikan adegan romantis yang dipertontonkan Liana dan Rehan. Kau menghinaku, vonis Rio mempelototi Han dengan garang. Kau lihat wanita itu, bukankah baru 1 hari bekerja di perusahaanku, tapi sekarang beraninya membohongiku. Apa dia menganggap remeh perusahaanku, seperti lelucon berbuat sesuka hatinya? Termasuk kau Han? Bagaimana bisa percaya dengan tipu muslihat wanita tersebut? Dengan mudah menerimanya bekerja menjadi sekretarisku, umpat Rio memasang wajah mengintimidasi Han. Menurutku dia wanita yang sangat berbeda dari karyawanmu yang lainnya, makanya aku menerimanya, jawab sekretaris Han santai. Berbeda? Berbeda apanya? Jawab Rio tersenyum menghina. Yang ada kepalaku sakit melihat penampilan kulot dan rambut mie instannya itu, hina Rio sambil tersenyum sinis meminum kembali air di gelas. Dasar lelaki ini, guman Han. Sejak kapan kau menilai performa karyawan berdasarkan bentuk fisik bawaannya? Han jengkel. Itulah keistimewaan wanita tersebut, bisa merubah moodmu dan mampu membuat kau tertarik untuk mengomentari bentuk fisiknya, guman Han lantang. Bersamaan bangkit dari duduknya, berlalu menuju pintu keluar, meninggalkan Rio. Dasar kau Han, sial. Mengapa aku harus berdebat dengan kau? Gara-gara wanita sialan itu. Lagian membuang-buang waktuku membahas wanita menjengkelkan itu. Guman Rio menyugar rambutnya, seraya bangkit dari duduk, berjalan meninggalkan tempat itu. Liana memandang wajah di cermin yang terpasang di dinding kamarnya. Jari jemari bergerak mendandani wajah anggun dengan make up. Tidak lupa mengolesi bibir tipis dengan lipstik berwarna merah muda. Dia sisir rambut dan mengikat seperti ekor kuda, mengenakan baju kemeja putih dan mengenakan rok span berwarna hitam. Ya, berpenampilan sederhana sudah cukup membuat Liana menawan. Liana, yuk sarapan pagi sama papa. Papa telah memasakkan makanan kesukaanmu, ajak Laksono tersenyum kepada putrinya yang berdiri di meja makan, masih mengenakan celemek. Terima kasih, Pak, jawab Liana. Dengan lahap hitungan menit, Liana telah menghabiskan 1 mangkuk mie ayam masakan Laksono. Masakan papa memang paling enak sedunia, ucap Liana sambil mengacungkan kedua jempol. Bersamaan kembali menambahkan mie ayam ke dalam mangkoknya. Laksono tersenyum, bahagia melihat gelagat putrinya itu sangat berbeda dari biasanya, lebih bersemangat dan ceria.
Papa sangat bersyukur kamu telah sembuh dan seceria begini, sahut Laksono sambil menyuap mie ayam. Liana juga senang, Pak, sudah mulai pulih. Liana juga senang, Papa sudah mulai pulih, sahut Liana. Ayah dan anak itu saling tersenyum bahagia. Telepon genggam Liana berdering, bergegas mengambilkan tas dari tas selempangnya, lalu menjawab panggilan tersebut. Halo, aku antar kamu kerja ya, terdengar suara Rehan di seberang. Lain kali ya Re, kebetulan temanku Agnes telah di jalan mau menjemputku, jawab Liana. Oh ya, kalau begitu kamu hati-hati ya, sambung Rehan. Oke Re. Liana memutuskan panggilan, menoleh ke penjuru ruangan, memastikan Laksono tidak mendengarkan percakapannya dengan Rehan. Liana belum mau jika papanya mengetahui dia sedang berhubungan dengan Rehan. Bagi Liana terlalu awal jika papanya mengetahui hubungan mereka. Selamat pagi, Pak, sapa Liana kepada sekretaris Han yang sedari tadi telah berdiri di depan pintu masuk kantor Rio. Tidak seperti biasanya, wajah Han begitu kaku dan dingin. Aroma menyongsong badai kehancuran. Silahkan masuk, Pak Rio di dalam menunggumu, ucap Han singkat. Apakah yang telah terjadi kepada sekretaris Han? Lalu akankah Liana selamat dari kemarahan singa KBS Group?